Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat, kita langsung sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia, ya Allah, amin. Alhamdulillah. Ustadz, sudah lama saya mencoba tapi belum berhasil juga. Bagaimana kita sholat seolah-olah melihat Allah atau paling tidak merasa berhadapan dengan Allah? Itu kan di hadisnya Rasulullah SAW mengatakan gitu, itu yang namanya ihsan. Ketika kita melakukan suatu ibadah, kalau kita sholat misalnya, maka kita seakan-akan bisa melihat Allah. Dan kalau kita nggak bisa sampai level itu, maka kita merasa kita dilihat oleh Allah. Itu asal usulnya itu tuh, asal usulnya itu. Sehingga muncullah pertanyaan-pertanyaan, benar gak? Lah ngelihat Allah bagaimana ini? Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan dalam kitabnya yang judulnya Jala'ul Qasir, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa orang-orang yang beriman itu punya 3 jenis mata. Oh, ini baru mulai, benar gak? Mata yang pertama adalah mata kepala. Ini dia nih, mata kepala. Nah, mata kepala ini nggak bakal bisa lihat Allah, bagaimana? Umur 60 aja masih pakai kacamata, benar nggak? Udah nggak bisa. Jadi yang dimaksud melihat Allah itu tentu bukan dengan mata kepala kita ini, karena mata kepala kita ini ada yang minus, ada yang plus, ada yang nggak macam-macam, nggak bisa. Bukan mata ini yang dimaksud. Yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, selain orang beriman itu punya mata kepala, orang beriman juga punya mata hati. Nah, mata hati ini menurut Syekh Abdul Qadir Jailani adalah untuk melihat akhirat. Nah, kita selalu ceritakan hati yang bersih, memantulkan cahayanya Allah, memantulkan, benar gak? Nah, itu mata hati. Jadi dengan mata hati ini, pandangan kita tidak hanya melihat tentang dunia saja, tapi kita yakin bahwa ada hari akhir yang namanya akhirat. Di akhirat sama juga kayak di dunia, sebetulnya hidupnya kayak gini-gini juga, benar gak? Cuman bedanya di akhirat itu kita hidup di sorga yang penuh dengan kesenangan, gak ada lagi cobaan, gak ada musibah, gak ada iri, gak ada cemburu, gak ada segala macam, benar gak? Atau kita masuk dulu ke neraka untuk digugurkan dosa-dosa kita, kemudian kita masuk lagi ke surga. Itu kita lihatnya dengan mata hati. Tapi ada satu mata lagi menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu mata siri. Mata siri inilah yang melihat Allah. Mata kepala akan fana, mata hati juga akan fana, tapi mata siri tidak akan pernah fana. Rasulullah SAW, ini kita kaitkan ini ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, ini adanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang beriman itu baru merasa tenang ketika dia melihat Allah. Ini. Jadi walaupun kita udah berada di sorga, walaupun nanti di akhirat kita udah berada di sorga, tapi kalau kita belum melihat Allah, itu kita belum merasa tenang. Benar gak? Sama kayak kita diundang ke istana sama presiden lah, benar gak? Walaupun kita udah berada di istana nih, tapi kalau belum ketemu nih, belum melihat presidennya, belum ngerasa jos gitu, benar gak? Nah, itu juga lah yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Inilah 3 jenis mata yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Oleh karena itu, ketika kita sholat, benar gak? Kita jangan menggunakan akal kita. Jangan istilahnya, kalau sholat mesti konsentrasi. Konsentrasi bagaimana? Konsentrasi itu berarti akal, pikiran, benar gak? Memusatkan kepikiran tuh. Kalau istilahnya konsentrasi kan berarti kita memusatkan pikiran. Bukan. Sholat itu bukan konsentrasi. Konsentrasi apanya? Benar gak? Atau kita lihat satu titik di bawah gitu, kalau konsentrasi lihat titik, lah ngapain? Ini ngelihatnya bukan pakai mata kepala, dan ngapain ngelihat titik di bawah, ngapain, bener gak? Memang dalam hadisnya disebut kalau kita sholat, kita ngelihat ke tempat sujud kita, maksudnya itu supaya kita nggak
Tengok kiri kanan supaya jangan jelalatan, maksudnya gitu maksudnya. Tapi sholat itu bukan dengan memusatkan pikiran kita ke satu titik di tempat sujud kita, bukan. Tapi dalam sholat kita itu kita coba buka, kita tinggalkan mata kepala kita ini, kemudian kita gunakan kehalusan mata hati kita, supaya kita mulai terkoneksi dengan Allah. Sehingga ini akan membuka mata siri kita tentu dalam kehidupan kita di dunia sekarang ini. Pada level kita saat ini sebagai orang awam, kita nggak bisa ngelihat Allah. Yang bisa kita lihat adalah bagi orang awam ya, yang udah mulai terbuka mata sirinya, kita selalu melihat kebesaran Allah di setiap kejadian. Ada kejadian apapun kita ngelihat kebesaran Allah. Itu kalau dalam istilah ilmu tasawuf itu melihat penampakan Allah. Walaupun bahasa yang tepatnya bukan penampakan Allah sebetulnya, tapi penampakan kebesarannya Allah dalam suatu peristiwa. Kadang-kadang kita lihat ada anak yang lahir kembar dempet, bener ya? Kadang-kadang kita lihat ada kejadian-kejadian yang buat kita nggak masuk akal. Nah, itu dalam ilmu tasawuf kita sebutkan, kita melihat penampakan kebesarannya Allah. Dan salah satu kebesaran Allah yang kita jarang sadari adalah kita menemukan jodoh kita. Ini kebesaran Allah, men. Ruh diturunkan. Masih ingat gak waktu kemarin cerita keredoan itu kan? Yang dalam kitab Mafahirul Aliyah itu kan? Saya ulangi ini kita biar paham lagi ya, biar yang nggak nonton nyambung nih. Yang pertama kan, tingkat pertama adalah kepasrahan dalam bentuk tawakal. Yaitu kepasrahan yang diawali dulu dengan ikhtiar, lalu kita pasrah apapun hasilnya. Oke? Seperti kayak anak kita belajar berenang ke arah kita, kalau dia nggak kuat, kita tangkap. Ya benar nggak? Itu namanya tawakal. Yang kedua adalah namanya taslim kan? Ketika kita nggak bisa ikhtiar, tapi kita bisa ya doa. Kayak anak bayi, nggak bisa ikhtiar, tapi sebenarnya nangis. Nangis itu ibaratnya doa, benar nggak? Yang ketiga tafwid, kan? Kita nggak bisa ikhtiar, kita nggak bisa nangis. Ibaratnya janin yang dalam rahim ibunya kan. Ada yang keempat kan waktu itu, yang namanya sikoh. Ketika ruh, ini nih sikoh nih. Waktu itu belum sempat kita bahas nih. Ketika Allah meniupkan ruhnya ke dalam janin tersebut, itu ruhnya sikoh. Terserah mau ditaruh ke rahim siapa dah. Ngerti gak? Terserah Allah mau taruh ke rahim siapa. Mau nanti akhirnya punya orang tua yang siapa, namanya takdir mutlakon, ingat gak? Lihat gak? Kalau kita lihat benar gak? Makin manusia itu makin dekat ke Allah ketika dia masih bentuknya sebelum dia lahir. Makin dia ke situ, makin dia dekat sama Allah. Itu sebabnya Rasulullah SAW mengatakan, anak yang baru lahir itu ibaratkan kain putih bersih yang belum ada apa-apanya, itu gitu. Makin kita ke sana, makin kita mulai doa, kemudian ikhtiar dan sebagainya. Nah, inilah yang kita maksudkan tadi dengan pembahasan awal kita tadi mengenai melihat dengan mata batin dan mata siri kita. Baik itu, Fit. Masya Allah, Ustadz. Ini jauh sekali kita dari kemampuan mata siri, Ustadz. Bagaimana cara kita menuju tahapan itu, Ustadz? Kita nggak bisa mencapai mata siri sebelum kita mencapai mata batin kita. Ini tahapan-tahapannya. Kalau pertama-tama kita belajar, pasti pakai mata kepala kan, untuk belajar ilmu segala macam. Masuklah kita yang namanya ilmu yakin itu kan. Keyakinan kita atas dasar ilmu yang kita baca. Benar-benar. Nanti ada yang namanya ainul yakin. Ternyata bukan aja kita baca secara ilmu, tapi mata kepala kita sendiri melihatnya. Itu masih pakai mata kepala tuh. Tapi ada yang lebih dari itu kan, benar gak? Ketika kita merasakan sendiri hal-hal yang nggak masuk akal itu terjadi pada diri kita atau pada orang-orang sekitar kita, mata batin kita mulai bicara, benar gak? Ya Allah, kita mulai melihat penampakan kebesaran Allah pada berbagai kejadian yang ada. Ketika itu terjadi, maka mata siri kita mulai ngintip-ngintip. Ya, benar gak? Walaupun level kita nggak bisa kita sampai pada level itu. Itu pada level para wali-wali yang bisa melihat dengan mata sirinya ketika masih hidup di dunia. Lain ceritanya nanti kalau udah di akhirat, benar gak? Kalau udah di akhirat, kita semua orang-orang beriman bisa melihat mata siri kita, melihat Allah. Nanti kalau kita
Tapi kalau para wali di dunia mereka juga pada level tertentu, wali ada tingkatannya juga. Pada level tertentu mereka bisa melihat dengan mata sirinya. Dan ini nih, haram hukumnya bagi wali manapun untuk menceritakan apa yang mereka ketahui dari apa-apa yang mereka alami di mata siri tersebut. Nah, back to you, Wid. Lah, kenapa Ustaz? Kok bisa haram gitu? Haram itu rahasia-rahasia Allah, nggak boleh diomongin, men. Karena bisa terkelabui, dia sangka itu beneran cahayanya Allah, tahu-tahu jin, tahu-tahu setan, bener gak? Syekh Abdul Qadir Jailani aja hampir dibohongin waktu itu sama setan, bener ingat gak? Ingat cerita kan sama iblis itu kan? Nggak bisa, men. Kita belum pernah ketemu, belum pernah ngelihat, bener kan? Bisa kena bohong, bener gak? Kalau ente belum pernah jalan-jalan ke Los Angeles, habis itu dia bawa jalan-jalan ke Hong Kong, lalu bilang ini Los Angeles loh, kan bisa kena tipu, bener gak? Kita belum pernah ke Los Angeles. Baik, David. Baik Ustadz, Masya Allah, ini jelas sekali bahwa mata siri ini agaknya milik para wali ya Ustadz ya. Katakanlah demikian. Nah, sampai mana kita usahakan lagi untuk sholat kita ini Ustadz? Mana batasannya Ustadz? Mata hati kita. Mata hati kita itulah kemudian kita melihat bagaimana akhirat yang dijanjikan Allah kepada kita itu. Melihat bagaimana keridhaan Allah itu. Melihat bagaimana merasakan bagaimana kasih sayang Allah itu menjawab setiap perkataan yang kita ucapkan dalam sholat-sholat kita itu. Wah, itu rasanya nikmat sekali. Coba ini sekali-sekali. Ini minum teh poch ini. Kalau cuma minum-minum gelek-gelek doang, bener gak? Ngilangin aus. Nih, geluk-geluk gitu doang. Ini ngilangin aus. Nggak seru, men. Tapi kalau ente rasakan nikmatnya, Masya Allah. Begitu juga dengan sholat. Kalau sholat cuma gitu-gitu doang, ya nggak asik. Tahu-tahu udah salam aja udah selesai, bener gak? Tapi kalau sholat itu benar-benar kita nikmati. Setiap perkataan yang kita ucapkan betul-betul yang kita maksudkan. Dan kemudian kita merasakan Allah menjawab setiap perkataan yang kita ucapkan itu. Oh, mantep, men. Nah, itu baru kita rasakan nikmatnya. Inilah yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jailani tadi tentang mata hati. Dan insya Allah nanti kemudian kita akan bisa melihat Allah dengan mata siri kita. Baik, David. Insya Allah kita akan coba terus. Ustadz, sungguh beruntung orang-orang yang bisa sahdu menikmati sholat dan seluruh mata hatinya terbuka untuk itu ya. Masya Allah. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.